Jadi yang untuk dapat A itu ya tidak semudah yang mereka bayangkan. Karena apa? Nilainya cuma 2, A dan tidak lulus. Nah itu. Nah kalau ada yang protes ya memang tadi, ya kan udah kesepakatan kan di awal kan kita menandatangani kontrak perkuliahan, setuju. Nah tapi artinya ada peluang-peluang yang bisa kita lakukan. Itu mimpi kita. Jadi harapan kita sebagai seorang dosen itu selain kita mencapai target kompetensi minimal atau yang sudah ditetapkan oleh lembaga, kita juga punya impian. Ini yang dikatakan tentang dosen yang rada-rada gendeng itu ya kayak gitu itu. Nah, jadi dia tidak puas karena dia juga mempunyai standar kepuasan sendiri. Tapi itu tidak merugikan. Selama ada kesepakatan. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa kan gitu. Monggo Pak, silakan. Kalau ini dilakukan, memungkinkan nggak dengan berbenturan dengan aturan UUD atau Kepres ya, menyangkut kita masalah kelulusan 100%. Karena kan pasti kan ada variasi dan itu menjadikan sebuah penilaian akreditasi kan. Bagaimana? Senang dikti kalau nilainya semua A 100%. Senang kan? Kenapa? Kita kan bukan mengatur, kita kan acuan tes kita kan bukan tes acuan normal. Kita kan tes acuan kita kan tes acuan patokan. Artinya itu bahwa tes yang kita kembangkan itu bukan berorientasi kepada berapa persen harus lulus, tapi ketercapaian tujuan. Kalau semuanya bisa mencapai tujuan dengan baik, ya 100% lulus. Kalau semuanya hebat, ya semuanya dapat A. Nah, tinggal persoalannya, sejauh mana kita berani mempertanggungjawabkan itu. Tentu harus ada uji kompetensi. Ada uji kompetensi. Saya pertama melakukan dengan cara yang seperti itu, saya di sidang, kayak sidang akademik begitu itu ya. Kok kayaknya Pak Rubinson itu nilainya apa cuma dikasih aja ke mahasiswa, kok gimana, kok enak banget semuanya dapat A kan gitu kan. Nah rupanya nih bocor sampai ke dekanat apa segala macam, saya itu dipanggil. Pak ada gini loh. Saya bilang ini mosi tidak percaya atau memang mau uji kompetensi, saya bilang. Kalau memang mau uji kompetensi, jangan saya yang dipanggil, saya bilang gitu ya. Panggil aja mahasiswa aja, sampling, saya bilang gitu ya. Panggil beberapa orang, tes. Seandainya apa yang saya berikan itu di luar dari, pecat saya bilang gitu. Saya juga nggak ada masalah, pecat saja. Kok repot saya bilang gitu, pecat. Nah, ya nggak gitu Pak, gini. Ya. Artinya mereka juga secara terbuka. Tetapi ternyata memang mahasiswa saya dipanggil ada beberapa orang di random aja panggil sama mereka gitu sebagai sampel, dites. Nah setelah dites, diketawain sama mahasiswa. Kalau targetnya cuma di situ, Bu, Pak, dia bilang itu pertemuan ketiga udah selesai. Dibawa outputnya, ini loh target kami. Lek, hah segitu? Iya. Terus saya diminta lagi ngajar. Saya bilang, sorry ya. Saya bilang, ada. Etika ada. Tapi ya nggak sampai gitulah saya bilang. Jadi saya berani mempertanggungjawabkan itu. Saya diminta lagi ngajar, enggak. Saya lebih ngajar tempat yang lain, saya bilang. Saya ngajar di. Tapi ya sekarang itu jadi mulai banyak yang pakai. Itu keberanian kita. Tapi kalau nggak berani jangan coba-coba, karena yang korban adalah mahasiswa ya. Nah kalau kita korban yang kita korbankan mahasiswa, kita jangan ya. Lebih baik kita mengorbankan diri kita demi mahasiswa daripada kita mengorbankan mahasiswa demi diri. Tuh. Jadi bisa ya. Itu menguasai konsep belajar mengajar yang baik secara umum. Jadi di sini ini untuk bisa melakukan PTK itu artinya sejauh mana kita sudah bisa melakukan konsep pembelajaran atau belajar mengajar ini secara umum. Oke lah, itu secara umum. Tapi kalau dikatakan secara sempurna, ini yang harus kita lakukan. PTK itu adalah dalam rangka menyempurnakan. Jadi jangan khawatir. Ya. Nah ini, kalau kita melihat Raka Joni ini, satu bentuk kajian reflektif oleh dosen untuk meningkatkan kemampuan rasional dalam melakukan tindakan pembelajaran. Jadi di sini katakan satu bentuk kajian reflektif. Ini kayak orang filsafat ini ya. Begitu hanya 20% mahasiswanya yang lulus, dia masuk ke dalam kamar,
dia kunci, dia itu semedi, dia itu merenung. Apa yang salah dengan pembelajaran yang saya lakukan? Kok hanya 20% yang lulus? Nah, kemudian dia melakukan reflektif, dia mulai melihat step by step materi yang dia sampaikan. Dia lihat tahap demi tahap. Kemudian dia lihat juga respon dari mahasiswa dalam setiap tahapannya. Sampai dia menemukan titik-titik kritis yang kemudian dia tandai, mungkin di bagian ini saya masih kurang. Mungkin di bagian ini, mungkin di bagian ini, mungkin di bagian ini, mungkin di bagian ini, mungkin di bagian. Jadi setelah dia duduk merenung, dia melakukan reflektif, mengadakan refleksi kembali terhadap apa yang sudah dia lakukan. Dia menemukan titik-titik kelemahan atau yang dia bangun sebagai hipotesis yang mungkin masih perlu dipertanyakan. Seandainya ini disempurnakan, seandainya disempurnakan, seandainya disempurnakan, seandainya disempurnakan, apa yang terjadi? Itu yang dikatakan yang tadi itu ya. Kita itu melakukan tindakan reflektif. Nah kalau semua yang kita lakukan ternyata sudah benar, excellent semua, kayaknya bagus, nggak ada yang salah. Nah baru mungkin sarana prasarana yang tidak memadai. Ternyata sarana prasarana yang saya minta untuk menyelenggarakan perkuliahan ini semuanya hebat. Tidak ada satupun yang ditolak oleh pihak manajemen. Oke semua. Baru yang terakhir, baru kita tanyakan, kalau begitu apa yang salah dengan mahasiswaku? Baru yang terakhir ke sana. Setelah dilihat semuanya nggak ada, apa yang salah dengan mahasiswaku? Memang benar. Mata kuliah ini sesungguhnya adalah mata kuliah lanjutan dari A. Tetapi sebagian besar mahasiswa tidak mengambil A misalnya ya. Oh, pantes. Jadi posisi menempatkan mahasiswa sebagai terdakwa itu adalah yang terakhir. Jadi jangan kayak sistem pengadilan kita ya. Jadi menempatkan masyarakat rendah sebagai terdakwa itu adalah bagian pemula. Sementara orang yang melakukan aman-aman saja. Nah, jadi ini. Nah, dari sini baru kita mulai ya. Suatu proses kita lakukan untuk meningkatkan kualitas hasil belajar. Kalau begitu apa yang harus saya lakukan? Perubahan apa yang harus saya lakukan pada strategi-strategi pembelajaran saya? Setelah kita melakukan proses berpikir reflektif tadi. Nah, kemudian ya, apa? Apakah memperbaiki kondisi praktek pembelajarannya, apakah teorinya, apa? Itu tadi setelah kita menemukan simpul-simpulnya tadi. Nah, baru kita masuk ke rumuskanlah. Dengan cara yang seperti itu kita mengharapkan mendapatkan satu tujuan pembelajaran yang optimal. Jadi yang tadi, PTK itu bukan sesuatu yang mujarab, enggak. PTK ini adalah proses untuk memperbaiki. Nah, oleh karena itu, waktu kita menyelenggarakan penelitian tindakan kelas, itu bisa dilakukan untuk satu mata kuliah itu berulang kali. Tidak cuma sekali, kalau sekali ini sudah dilakukan PTK, ya belum tentu itu selesai, masih bisa kita ulang lagi. Kenapa? Waktu PTK kemarin dilakukan sudah optimal semua belum? Oh belum. Nah, coba kita intervensi lagi pada siklus-siklus yang tadi, yang misalnya yang dianggap kurang tadi, itu PTK. Sampai satu saat kita bisa menemukan simpul-simpul yang tadi itu sudah tidak ada lagi, dan semuanya bisa tersampaikan dengan baik. Jadi itu PTK ya. Nah, kalau mau dikatakan sejujurnya, sebetulnya setiap dosen kalau mau melakukan ini, pasti dalam kurun waktu tertentu, kita akan bisa melihat hasil dari apa yang kita lakukan sekarang. Satu saat Bapak dan Ibu sudah mempunyai sertifikasi terhadap metode atau model-model pembelajaran yang Bapak dan Ibu gunakan di mata kuliah masing-masing. Karena apa? Model-model pembelajaran itu bisa Bapak dan Ibu bakukan dan kemudian distandarisasi
Artinya dosen lain pun yang akan mengajarkan mata kuliah yang sama boleh menggunakan model yang Bapak dan Ibu pakai. Nah, itu arahnya ke sana. Nah, karakteristik PTK ini bersifat situasional dan fleksibel ya. Jadi dadakan pun bisa. Dadakan pun bisa. Fleksibel. Itu ibarat kita mau memperbaiki sesuatu ya jangan sampai nunggu bobrok. Wah, ini kok kacau ini. Kemarin-kemarin mereka itu datang itu happy-happy semuanya hebat. Kok tiba-tiba ini pertemuan kedua kok berantakan. Nah, refleksi. Ada yang keliru. Ya diperbaikin seketika. Itu namanya ya situasional. Fleksibel. Jangan nunggu, tunggu dulu sampai semester akhir. Ya, itu kan nunggu hancur dulu semua baru kan gitu. Kan enggak. Jadi bersifat fleksibel. Ya. Kemudian bagian dari ya ini reflektif dan evaluasi diri. Kemudian substansi materi bersifat kontekstual. Jadi ya hubungannya yang sifatnya kekinian dan lain sebagainya itu menjadi prioritas kita. Kalau untuk mata kuliah yang bersifatnya teoritik banget ya, itu sayanglah ngabisin energi ya. Kemudian dilakukan secara kolaboratif. Kalau bisa Bapak dan Ibu jangan melakukannya sendiri ya. Artinya apa? Dengan kolaboratif ini artinya ada teman sharing. Kalau segala sesuatu itu dilihat oleh beberapa orang akan jauh lebih baik daripada kita sendiri yang melihat. Ini kalau orang Jawa bilang itu ngelem awake dhewe gitu ya. Jangan muji dirinya sendiri kan gitu kan. Tapi kalau kolaboratif itu enak. Ada teman sharing. Nah, sehingga secara bergantian itu bisa dia melakukan observer gantian ya. Sehingga nanti akan, oh ya kamu itu, nah itu kalau kita bisa melakukan dengan cara-cara yang kolaboratif. Nah, tujuan PTK melakukan perbaikan, peningkatan dan perubahan ke arah yang lebih baik. Itu harapannya. Jadi kalau dilakukan PTK pasti untuk mencapai sesuatu yang lebih baik. Menemukan model dan prosedur tindakan yang menjamin upaya pemecahan masalah yang serupa. Sehingga nanti kalau Bapak dan Ibu secara konsisten sudah menemukan ini loh. Kalau topik ini modelnya gini, kalau topik ini metodenya ini. Nah, dan itu sudah Bapak dan Ibu lakukan berkali-kali ternyata itu memang terbukti efektif dan efisien. Ya sudah, Bapak dan Ibu bisa mempatenkan itu. Sehingga nanti setiap orang yang akan mengajar topik yang sama atau mengajar apapun yang karakteristiknya hampir sama, dia bisa menggunakan model yang Bapak dan Ibu kembangkan. Itu melakukan modifikasi dan penyesuaian seperlunya. Nah, sehingga dengan adanya PTK yang dilakukan secara kontinum itu ke depan itu bisa melakukan penyempurnaan atau modifikasi sehingga kita itu mendapatkan satu model pembelajaran yang paten. Nah, sekali lagi PTK tidak harus mencakup satu mata kuliah utuh ya. Jadi tidak harus mencakup satu mata kuliah itu. Persoalan-persoalan mata kuliah itu biasanya adalah persoalan topik by topik. Topik 1 lancar, mulus. Topik 2 lancar, mulus. Topik 3 berbet. Topik 4 itu tersendat-sendat. Nah, jadi kalau mau kita lihat, kenapa topik 1, topik 2 bagus, topik 3 kenapa tersendat-sendat? Nah ini, itu akan ketemu kalau kita melakukan refleksi tadi. Apa yang salah? Oh ya, ternyata topik 2 dan 3 targetnya itu sudah berbeda. Tidak target seperti topik 1 dan 2. Topik 1 dan 2 itu diminta hanya tujuannya itu menjelaskan. Tetapi topik 3 dan 4 itu diminta tujuannya itu mendemonstrasikan atau menerapkan. Sementara pendekatan yang saya lakukan tetap seperti menggunakan topik 1 dan topik 2, ya jelas nggak tercapai, misalnya itu refleksinya ya. Nah berarti kalau gitu apa? Metode untuk topik 3 dan 4 itu nggak boleh sama dengan metode topik 1 dan 2, misalnya gitu. Ganti, switch metode. Oleh karena itu waktu kita menyelenggarakan satu perkuliahan, itu kita akan otomatis akan menggunakan banyak ragam metode di dalam satu mata kuliah.
Nah, kalau Bapak dan Ibu akan mengambil satu mata kuliah untuk PTK, jadi Bapak dan Ibu bisa intervensinya itu adalah berbagai macam metode. Tapi kalau Bapak dan Ibu hanya ingin mengambil satu topik saja, Bapak dan Ibu bisa mengintervensi hanya untuk satu metode saja. Sehingga dikatakan yang namanya PTK itu sifatnya itu lentur. Bisa untuk satu topik, bisa untuk satu mata kuliah, monggo. Itu nanti tergantung pada kebutuhan yang ingin Bapak dan Ibu kembangkan. Sama saja, namanya penelitian tindakan kelas.